Jadi aku baru dikabarin aku dapat kesempatan untuk bertemu Imam Syamsi Ali. Beliau tuh salah satu tokoh muslim dari Indonesia yang berpengaruh di Amerika. I'm trying to prepare. Jadi aku akan berangkat besok hari Sabtu dan semoga lancar. Aku akan persiapkan beberapa pertanyaan yang I'm really nervous about it. Like it's mainly because I haven't been interviewing people since a while ago and this is gonna be the first time I started again. So let's see how it unfolds. Ya, jadi aku menunggu kereta ini jam 22.11. Keretaku jam 22.36. Semoga lancar perjalanannya. Ini aku lagi nunggu di depan peron 1. Udah di stasiun. Say hi to the camera. Iya. Apa itu, Kak? Lagi ngevlog. Hehe. Apa ini? Sampai di sana mana jam? 1. Di Solo, Anturagang. Solo balapan. Masih ngantuk. Jadi udah sampai di Solo, alhamdulillah. Maaf masih ngantuk. Sudah dapat Gojek ke Masjid Istiqomah Purbayan di daerah Sukoharjo. Jadi kita langsung pergi aja. Let's go. Oke, alhamdulillah udah nyampe di Masjid Istiqomah Purbayan. Aku udah lihat balihonya. Ada Ustadz Kiai Haji Muhammad Syamsi Ali. Agak bingung karena sendirian di sini. Aku udah kontekan sama teman yang juga mengawal beliau selama perjalanan di Indonesia. Tapi karena ini masih jam 1.41, masjidnya masih ditutup. Ternyata ini tuh Yayasan Bakti Nur Istiqomah. Dan setelah aku cek, ternyata ini bukan kali pertamanya beliau kesini. 3 tahun lalu beliau pernah kesini juga. Aku coba akan masuk ke dalam masjidnya. Kita coba cek ya. Oke, kita bisa masuk. Allahumma wa rahmatik. Well, kegiatan ngevlog di tengah malam dalam masjid akan terlihat aneh mungkin kalau ada yang ngecek CCTV. Tapi kayaknya aku bisa lanjut istirahat bentar karena ini juga masih jam 2-an, jam 3-an kita bangun dan mungkin kita persiapan untuk interviewnya. As-salatu khairum minan naum. Maka sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang dakwah di Amerika Serikat. Saya memulai dengan merubah sedikit narasi yang mengatakan bahwa Islam datang di Amerika itu baru. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu kan baru datang di Amerika Serikat. Narasi ini dibangun dengan sengaja untuk melemahkan semangat kita dan motivasi kita di Amerika Serikat. Kenapa? Sebab kalau kita pendatang baru dan kita tamu, yang namanya juga tamu kan malu-malu. Nah itu yang terjadi. Dan ternyata banyak juga orang Islam yang termakan dengan narasi itu. Mereka tidak ingin terlibat dalam perpolitikan karena mereka mengatakan kita mah tamu di negara ini. Mereka malu-malu untuk menuntut haknya misalnya karena kita kan tamu di negara ini. Padahal paspornya udah paspor Amerika. Maka yang dibangun itu narasi Islam itu baru, Islam itu tamu. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kaji lebih jauh, Islam itu datang di Amerika Serikat jauh sebelum Columbus menginjakkan kaki di bumi yang disebut Amerika belakangan. Karena dulu belum ada namanya. Justru yang memberikan nama Amerika itu orang Bugis Makassar. Tahu ceritanya? Jadi kan di kampung saya Bulukumba itu membuat kapal pinisi. Pernah dengar kapal pinisi kan? Kapal yang tidak pakai mesin, pakai angin itu. Dan berlayar ke seluruh penjuru dunia. Tiba-tiba sampailah di perairan Amerika. Lalu tiba-tiba anginnya bertiup, nggak bertiup. Jadi kapalnya berhenti. Kebetulan ada satu awak kapal dari kampung saya, bahasa Konjo namanya Kajang, kapal dalam. Berteriak dalam bahasa Konjo, Amerika. Dengar orang nah, Indian Amerika mendengar kata Amerika, jangan kata Amerika itu. Ini cerita perlu dikaji.
Pertama, yang datang ke sana itu adalah saudara-saudara muslim kita dari dunia yang disebut dengan Spanyol. Bukan Spain sekarang, tapi negara-negara termasuk Kolombia, Meksiko, itu semuanya muslim dulu. Dan mereka ini bertetangga dengan Amerika, bertetangga dengan Florida. Maka kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Colorado atau Denver misalnya, naik ke atas gunung bebatuan, ada tulisan bahasa Arab dalam bahasa Latin. Itu dibawa oleh orang muslim dari daerah-daerah Latin sana. California. Itu adalah gelar Ratu Indian, Native Indian dulu yang disebut dengan Caliph. Dan kata Caliph atau Caliph ini berasal dari Khalifah. Maka sekali lagi Islam itu bukan baru di Amerika. Tepuk tangan ya. Ini akan dibawa ke New York oleh So I want the Muslim country to be the example of non-Muslim country in terms of development, in terms of prosperity, in terms of justice, in terms of implementation of humanity, how to live as human beings. And I think Islam is the ground for that, inshallah. Inshallah. Thank you Alright. so much for your time. No Appreciate it. problem. Jazakallah khair. Sure. Oke, alhamdulillah udah selesai interview. Hari ini kita ditemenin sama Eksa. Iya betul. Eksa, wah. Makasih banyak tadi udah rekamin ya. Jadi Eksa yang ngikut selama perjalanan Ustadz Syamsi di Solo. Solo Jogja. Solo Jogja. Kamu aslinya? Asli mana? Asli Tangerang. Asli Tangerang. Tapi kuliahnya di ISI. Di Solo. Jurusan apa sih? Jurusan fotografi. Jurusan fotografi. Wah, keren. Udah semester berapa sekarang? Di semester 2. Oh, semester 2. Iya. Muda banget ya? Betul. Semester 2. Ternyata dia ini adalah sama-sama Google Student Ambassador juga. Iya. Sama si Bil. Ini Bil belum tahu, aku belum kasih tahu kalau aku ketemu anak GSA juga nih. Kita sekarang mau kemana nih? Itu kita nanti jam 9 agenda ke MTA Solo. MTA Solo. Setelah itu gue geser kemana lagi? Setelah itu beliau akan geser ke Jakarta, lalu hari Senin langsung beliau geser ke New York, Amerika. Kita akan mengikuti kegiatan hari ini, ikutin terus vlog ini. Untuk interviewnya aku udah upload di video yang berbeda. Oke. Selama dari sana nge-vlog berarti ya? Iya, nge-vlog ngantuk. Saya udah di lokasi kedua, ramai banget. Ini jadi titik terame ya? Betul, ini paling ramai selama beliau ada di Solo Jogja. Supaya memeriksa mata dan supaya kami tidak Saya tahu gini, tahu kita sarapan di sini tadi. Iya, kalau ada ramai kayak gitu mending di sini. Di sini lebih banyak pilihannya. Iya. Pak, ini acara rutin gitu? Setiap minggu. Rame terus sekali sekali. untuk bisa hanya sebatas itu. Pertentangan keseluruhan biaya Ya ini ahlan wa sahlan. Selamat datang Sugeng Rawuh. Ini ulama besar, ini ulama internasional beliau ini. Beliau ini Ustadz Dr. Kiai Haji Imam Syamsi Ali LC. Ini beliau ini diamanahi sebagai ketua komunitas muslim di New York. Jadi memimpin umat Islam yang ada di New York, bukan hanya umat Islam Indonesia yang di sana saja, tapi berbagai jinsiyah. Saya memulai ini untuk mengatakan begini. Dakwah yang kita lakukan di Amerika adalah membawa penyelamatan. Ada teman-teman mungkin di luar sana mendoakan mudah-mudahan Amerika hancur. Kalau saya ditanya, Imam setuju dengan itu enggak? Saya mengatakan saya enggak setuju. Kenapa? Rumah saya di sana. Anak-anak dan cucu saya di sana gitu ya. Tapi bukan itu yang terpenting. Kalau itu mas saya bisa bawa anak cucu saya ke Indonesia. Saya punya cucu 2 gitu. Saya bisa hidup tenang, jadi petani di kampung. Adalah kebun peninggalan ayah di kampung kamu gitu. Hidup kita sementara. Tapi ada yang terpenting dari itu. Kenapa saya tidak ingin melihat Amerika hancur? Amerika adalah ardullah. Seperti Indonesia, seperti Saudi statusnya. Tinggal bagaimana kita membentuk ardullah ini. Apakah menjadi ardullah yang jahat atau ardullah yang baik.
Maka tugas kami ingin menjadikan Amerika sebagai ardullah, buminya Allah yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, agama yang kita bawa ke Amerika, dakwah yang kita bawa ke Amerika ini tujuannya adalah menjadikan Amerika lebih baik lagi. Kekuatan Amerika dahsyat. Tapi saya berani mengatakan dengan menyaksikan kehidupan sehari-hari bahwa Amerika juga sedang berada di ambang kehancurannya. Tidak karena perekonomian, tidak karena militer, tapi Amerika boleh jadi hancur esok hari karena moralitas gitu. Maka dakwah yang kami lakukan ini membawa keselamatan, membawa penyelamatan. Kami ingin menyelamatkan Amerika, menjadikan lebih baik, menjadikan lebih cantik lagi. Alhamdulillah udah selesai lokasi ketiga setelah ini berangkat. Oh gitu. Masih banyak ya. Itu Keren banget sih, banyak banget insight-nya. iya betul. Aduh, Saya tahu pengalaman beliau selama di luar negeri. keren sih, keren. Pokoknya worth it jauh-jauh dari Mojokerto. Itu dia vlog untuk bertemu bersama Ustadz Imam Syamsi Ali. Makasih banyak untuk Kak Rasul Amin udah menghubungkan aku sama Eksa. Betul. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk ketemu beliau dan wawancara juga tadi. Dan pertama kali aku kesini ke Surakarta, Solo. Ini ke Boyolali. Sangat panas ternyata, beda-beda tipis sama Surabaya. Makasih banyak ya. Iya, Eksa. sama-sama Kak. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin vlognya. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.